Donald Bebek. Cerita tentang Sony Elang, burung camar. Wah, ada Pak Donald dan Pak Gober. Pasti mereka mau bertualang, seperti yang sering diceritakan Kwek-Kwek dan Kuak. Aku juga ingin berlayar, naik keretanya kapan-kapan deh. Halo Pak Bebek, butuh tenaga tambahan di kapal? Aduh, itu Sony. Aku cerdas dan cekatan kok. Memang, tapi aku dan Donald saja sudah cukup. Kami mau melihat proyek bangunanku di Pulau Ikan. Oh, sementara itu, di persembunyiannya Sony, dia nggak di sini. Pasti sedang pergi bertualang. Iya sih, tapi kenapa barang-barangnya berantakan begini? Sepertinya ada yang mengacak-ngacak tempat ini. Lihat tuh, siapa yang berbicara dengan Pak Popo? Katanya keponakan kami di sini, tapi kenapa dia tak ada? Sony maksudmu? Kamu tahu tempat persembunyiannya? Kalau kami tahu, kami nggak akan bertanya. Kamu tahu atau tidak? Ya, aku melihatnya pergi beberapa menit yang lalu. Mereka bukan keluarganya Sony. Pasti mereka punya maksud lain. Dia menuju pelabuhan. Kalian tak boleh naik di gerbong barang, melanggar hukum loh. Jangan cerewet. Kita harus mencari Sony dan memberitahunya tentang mereka. Semoga dia masih ada di sekitar pelabuhan. Pasti asik bertualang di laut. Mungkin lain waktu deh. Itu dia Lucky. Dia membawa apa yang kita mau. Oke, ayo kita tangkap berandalan kecil itu. Yugo dan Lucky, mau apa mereka? Tunggu Sony, kita harus bicara. Bicara? Kalian memukuliku saat terakhir kita bertemu. Aku sering melawan mereka di rel kereta. Jadi tak mungkin kami berteman. Hah, aku mendapatkannya Lucky. Hah? Aduh, kok mereka menginginkan barangku? Pinjam teropongnya paman. Sepertinya Sony berulah deh. Apa? Dia dikejar-kejar penjahat. Aku turun lewat tangga ya, kamu ikuti Sony. Waduh, harus ya? Lihat, itu Sony. Dia dalam masalah. Menyerah saja deh. Lewat sini Sony. Cepat, papanya kami pegang kok. Astaga, senangnya bertemu kalian. Pegang dan tarik papanya Lucky. Celaka. Menyerah atau berjalan di papanya Sony. Lompat anak-anak. Jalan mundur Donald. Lalu, terima kasih ya. Mereka itu jahat. Mungkin kamu berbuat salah sehingga mereka mengejarmu Sony. Tapi mereka kan sudah besar. Sepasang penjahat dewasa. Kok mereka tahu tempat tinggalmu, Sony? Mungkin mereka tahu dari gelandangan di rel. Beberapa dari mereka pernah mampir ke tempatku. Kadang aku melihat Yugo dan Lucky dari kereta. Mereka itu jahat, tapi aku selalu berusaha melawan mereka. Tapi kenapa mereka mengincar bungkusanku ya? Gak ada apa-apa di dalamnya. 2 kaleng kacang, sebatang lilin, dan sarung pisau yang sudah usang. Kalian harus ikut ke Pulau Ikan anak-anak. Aku tidak mau membuang waktu mengantar kalian kembali. Tak masalah paman. Sementara itu, di sebuah kapal sewaan. Mereka menuju Pulau Ikan. Kurasa Sony gak tahu soal ini. Ya, dia dan teman-temannya pasti mau tahu. Jangan-jangan Sony tahu lebih dari yang mereka kira. Lihat, ini akan menunjukkan kemana kalian harus pergi. Tapi Sony bisa menunjukkan arah yang tepat. Saat aku memberikannya pasangannya pada Sony beberapa tahun lalu, kukira itu tak lebih dari kisah pelaut tua. Tapi saat kutemukan ini bulan lalu, kurasa ada sesuatu dalam kisah tua itu. Aku terlalu tua untuk bertualang, jadi kuberikan pada kalian saja. Petualang tua mau kita bekerja sama dengan Sony, tapi tak mungkin kita berbagi dengan berandal kecil itu. Tentu tidak, kita ambil pasangannya, lalu kita temukan tempatnya. Lihat, mereka yang tadi mengejarmu kan? Aku punya ide.
Bantu aku teman-teman. Sprot! Hei, apa-apaan ini? Mesinnya tertutup aspal. Aku tidak bisa mengemudikannya. Sony, ada apa ini? Aduh, lenganku. Duk. Sony dikejar oleh dua penjahat yang menginginkan bungkusannya karena mereka yakin kalau isinya sangat berharga. Saat para penjahat itu kehilangan kendali atas kapal mereka menabrak kapalnya Paman Gober. Parahnya, Sony terlempar keluar dari kapal. Celaka! Seharusnya aspal yang tumpah di atas mesin bisa menghentikan mereka. Sekarang apa rencana Sony? Wah, tanganku keseleo. Aduh. Ayo minggir, aku harus mengemudikan kapal ini. Aduh, tolong aku. Lenganku sakit. Tentu, Paman. Kami harus menolong Sony juga. Prak! Kok begini sih? Sony mengambil tas kita, jangan sampai dia kabur. Hei, berhenti! Kenapa tas ini begitu penting? Mungkin ada hubungannya dengan bungkusanku. Pulau ini kecil kok, tak mungkin dia bisa kabur. Kamu benar, bersihkan mesinnya supaya kita bisa kabur setelah aku dapatkan tas itu. Sony terdampar di pulau itu. Mereka masih mengejarnya. Aku capek membuang waktuku menolong anak bandel itu. Awasi batu karang di permukaan laut, anak-anak. Sony bersembunyi di pulau kecil itu. Scarf tua, seperti scarf yang dulu aku dapat. Hei, kembalikan itu! Kapalnya Pak Bebek. Sepertinya mereka nggak bisa mendekat. Banyak batu karang, anak-anak, kita harus berhenti. Ayo jemput Sony dengan sampan. Gimana cara menurunkannya ya? Begini anak-anak, lepaskan tali ini, lalu... Wah! Piu. Lihat, Sony kesini kok. Terima kasih sudah menungguku. Ayo pergi. Para penjahat itu masih mengejar Sony dan mereka semakin dekat. Sudah cukup. Masih ada pekerjaan yang harus kuselesaikan. Mesinnya belum bersih benar. Jalannya lambat deh. Kita harus mengejar mereka. Anak-anak, Paman Gober, aku masih di sampan loh. Kalian gak denger ya? Yugo dan Lucky membawa sobekan kain ini. Mirip scarf yang aku pakai untuk bungkusanku. Tapi motifnya agak berbeda. Ya, gambarnya seperti peta. Hah? Mungkin itu dibuat oleh perompak penyulam. Aku pernah dengar. Konon, ketika mereka tidak merampok kapal, mereka suka menyulam. Mereka berlayar di perairan ini, dan itu seperti peta pulau ikan. Mungkin akan membentuk peta harta karun jika disambung dengan punya Sony. Gelandangan tua di kereta memberikannya padaku beberapa tahun lalu. Pakai saja scarf ini untuk membungkus barang-barangmu, Sony. Terima kasih. Ada tulisan burung camar di situ. Benar, mungkin tak indah, tapi katanya ini berharga loh. Mungkin hanya cerita isapan jempol, tapi sebaiknya kamu simpan baik-baik. Di scarfku juga tersulam tanda X. Itu menunjukkan letak harta karunnya. Mana scarfmu, Sony? Aduh, di lengannya Paman Donald. Dan Paman Donald masih disampan. Haha, dia memakai apa yang kita inginkan. Berikan kainnya Sony itu, Bebek. Apa maksudmu? Tanganku terluka dan itu karena kalian. Ya ampun. Ku bilang berikan padaku. Lenganku. Ayo dekati kapal itu dan ambil scarf kita, Hugo. Dasar. Kembalikan scarf kami, Sony. Enak saja. Duh, lepaskan. Kukira tanganmu keseleo. Ini akibatnya mencelakai Bebek. Cepat sobat. Berhenti. Jeduk. Hebat Sony. Ayo, ambil perahu motor mereka. Kita mau kemana Sony? Tentu saja mencari harta karunnya. Paman Gober bilang ada di suatu tempat di pulau ini. Dan kamu punya kedua scarf itu. Ayo kita lihat. Benar, jika scarf ini disatukan dan kena cahaya, kamu bisa melihatnya. Garis sulamnya menyatu dan petanya utuh. Ayo, kita cari tempat bertanda X itu. Pasti mereka menuju tempat harta karun itu. Ya, untungnya perahu motor itu jalannya masih lambat.
Kok mereka semua meninggalkan kapal? Apa tidak sebaiknya kita jemput mereka? Jadi kita bisa mulai bekerja. Maksudku, di pulau ini, Paman kan sedang membangun fasilitas wisata. Paman pasti sudah tak sabar melihatnya. Ya, tapi proyek bangunan bisa menunggu. Kita berburu harta karun dulu. Kurasa kita menemukan tempatnya di balik batu besar itu. Semoga benar, karena kita dalam masalah. Motornya semakin lambat. Yugo dan Lucky juga masih mengejar kita. Huh. Cepat deh, cepat. Pintu masuk ke gua. Astaga, besar sekali. Huh. Wow, kapal perompak asli loh. Berarti ini gua persembunyian. Berarti Sulaman Burung Camar di scarfmu itu adalah nama kapal ini, Sony. Pasti ini kapal perompak penyulam. Ayo kita cari harta karunnya. Kondisinya masih sangat bagus. Tak lama kemudian, tak ada emas atau apapun. Kapal inilah harta karunnya. Benar, dan kapal ini milik kami. Kalian telah mencuri sobekan peta kami. Tidak, kalian yang mau mencuri scarfku dan kami yang menemukan ini. Berhenti bertengkar. Kapal ini milikku. Aku pemilik pulau ini, termasuk pulau ikan lainnya. Tapi, aku punya tawar menarik untuk Sony dan kalian berdua kalau kalian mau berdamai. Begini, beberapa hari lagi hotel dan fasilitas wisata di pulau ini dibuka. Lalu, menurutku, menawarkan wisata ke kapal perompak pada wisatawan itu menarik. Tapi, tidak untuk Sony dan dua temannya itu. Maaf Yugo, aku baru saja melumuri tiang kapal dengan aspal. Tenang saja, Sony bilang dia akan berhenti setelah hari pertama kok. Dia kan gak suka pekerjaan tetap. Benar Pak Bebek, tapi aku berharap bisa ikut dalam perburuan harta karun berikutnya.